Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga rulah semuanya. Jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling ganteng, paling keren, paling jos di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Dalam 1 jam lebih dekat bersama Bu Tias. Wah, luar biasa. Bu Tias, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Saya dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Hari ini seger sekali, Bu ya. Nggih. Hari ini nggak terlalu panas Pak cuacanya kayaknya. Iya, hari ini cerah banget. Kayaknya ini sangat baik untuk memulai aktivitas di pagi hari ini, Bu. Betul. Oke, nah Bu Tias ini guys, Bu Tias ini adalah guru BK, bimbingan dan konseling di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Jadi ada dua ya, yang satunya Pak Akil. Nah ini belum pernah podcast. Nah ini saya dului, yo sama Bu Tias. Bu Tias sebenarnya nama lengkapnya Bu Tias itu siapa? Nama saya tuh Kusuma Purbaning Tias, Pak. Nggih. Kusuma itu artinya apa ya Kusuma itu, Pak? Kusuma itu kayaknya ini, apa namanya itu? Pahlawan. Pahlawan. Iya, Kusuma bangsa, berarti pahlawan bangsa. Kusuma, iya. Kusuma Purbaning Tias. Purbaning Tias. Iya, purbanya ini agak nyeleneh memang Pak Nur. Iya. Dari idenya dari ayah saya. Oh, iya. Terus Iya. gimana, Bu? Artinya, Bu? Maksudnya itu pertama. Oh, pertama. Iya. Manusia purba. Iya, gitu. Iya. Oh, gitu. Oke. Terus Tias, Purbaning Tias. Tias itu bunga kayaknya Pak. Bunga. Oh, iya. Pokoknya namanya Bu Tias ini penuh makna, begitu. Iya. Wah. Katanya itu artinya anak pertama yang lahir seperti bunga gitu Pak. Oh, iya. Loh, berarti Bu Tias ini anak pertama? Iya, anak pertama. Berapa bersaudara sih, Bu? Saya 2 bersaudara Pak. Bu Tias sama adik saya Aji. Oh, sama Aji. Nah, Iya. guys, ini Aji ini adiknya Bu Tias ini alumni. Ya, alumni tahun 2023 ini ya, dan di kelas 9D. Iya, Ya, mungkin. betul nggih, kelas 9D. Oh, nggih. Bu Tias ini asli mana? Saya aslinya Tulungagung Pak Nur. Iya. Ibu dari Tulungagung, Nggih. bapak saya dari Pacitan. Oh, Iya, jauh. Jauh. Ketemunya di Sidoarjo. Oh. Satu tempat kerja. Satu tempat kerja? Iya. Nggih. Di mana itu, Bu? Di Mas Pion, Pak. Oh, Mas Pion. Iya, Mas Pion 1 sini. Oh, ayahnya di Mas Pion, ibunya di Mas Pion juga? Iya, betul. Oke, kalau manggil ayah atau gimana, Bu? Bapak. Oh, biasanya bapak. Iya. Bapak ibu. Bapak ibu. Oh, iya. Nggih. Kemudian Bu Tias lahir di Tulungagung. Tulungagung. Iya, jadi waktu mau melahirkan itu ibu ke Tulungagung dulu. Nggih. Berarti iya, berarti lahirnya di sana. Iya. Oh, nggih. Kemudian Bu, ini riwayat pendidikan dulu Bu, karena ini 1 jam lebih dekat ini saya ini harus bertanya-tanya ya supaya netizen, moga ruler semuanya tahu gitu loh. Banyak yang sudah ngobrol sama Bu Tias, tapi kan kalau nggak begini kan nggak tahu gitu loh ya. Oke, Bu Tias dari TK-nya di mana? TK Dharma Wanita di Sawat Ratap. Duh, kok di situ? Katanya di Tulungagung. Iya, di Tulungagung. Lahirnya aja. Iya, lahirnya aja. Oh. Umur 2 tahun kayaknya Pak saya pindah ke sini. Nggih, 2 tahun pindah terus TK-nya di TK Dharma Wanita. Kemudian SD-nya, Bu? SD-nya di SD Negeri 4 Sawat Ratap. Kalau sekarang jadinya SD Negeri 1 Sawat Ratap mungkin. Oh, Banyak makam itu. iya, di merger itu Bu ya? Iya, Ada iya. 1, 3, 4. Iya, Nah, betul. terus di merger jadi Sawut Ratap 1. Kemudian Sawut Ratap 2 ada di belakangnya itu. Bu, kalau SMP-nya Bu di mana? SMP-nya negeri juga, alhamdulillah di dekat sini Pak Nur, di Negeri. Tigawaru. Oh, Tigawaru. Iya. Oh, iya. Tigawaru, guys. Kemudian SMA-nya? Nah, SMA-nya ini saya agak jauh di Buduran, ambil SMK 2 Buduran, SMK negeri. SMK negeri. Iya. Jurusan apa itu, Bu? Multimedia Pak Nur. Oh, multimedia. Wah, Iya. berarti bisa loh, Bu. Malah saya ini yang kurang nggak jalur sama sekali itu. Oke, kemudian perguruan tingginya Bu di mana, Bu? Di UNESA. Di UNESA. Iya, di UNESA Jurusan? ambil jurusan psikologi. Psikologi. Jadi memang agak menyimpang dari SMK-nya. Iya, tapi justru malah lengkap, Bu. Pengalaman hidupnya itu lengkap, pendidikannya itu lengkap gitu loh.
Nggih. Kemudian Bu, kalau pengalaman bekerja, Pengalaman bekerja sebelum ke Mugaru ini saya sempat kerja di perusahaan nggih, di Wonoayu, tepatnya di PT Yongtri. PT Yongtri. Iya. Itu PT apa Bu? Memproduksi sepatu ekspor, Pak. Oh. Jadi sepatu brand-brand terkenal kayak Michael Kors, Mm-mm. Under Armour itu semua diproduksi di situ, Heeh. lalu diekspor ke luar negeri. Oh iya. Mereknya? Ada Michael Kors, Nggih. ada Lacoste, Nggih. ada Under Armour, Oh. gitu. Yang terkenal itu. Iya. Berarti kalau orang Indonesia yang pergi ke luar negeri, Bu, kemudian pulang bawa Iya. sepatu itu, Iya, sebenarnya Pak. itu nggak tahu mereka itu. Soalnya Ada bisa ke Made in Wonoayu. Indonesia itu tulisannya, Pak. Oh. Iya. Iya. Berapa tahun, Bu? 7 bulan. 7 bulan. Iya. 7 bulan itu sudah lepas masa training. Sudah. Oh. Jadi kontraknya 3 bulan. 3 bulan. Iya. Terus diperpanjang Diperpanjang 1 Oh. tahun, 1 tahun. tapi saya belum sampai 1 tahun itu. Oh iya. Milih di Mugaru. Iya. Wah ini guys, ini luar biasa ini. Jadi banyak bukan hanya guru saja Bu, tetapi muridnya juga banyak Bu. Ada yang kesana kemari, ada yang sampai ke Jawa Tengah, ada yang sampai ke ini cari sekolahan. Akhirnya ke Mugaru juga dan kerasan di Mugaru ini. Iya, Nggak tahu betul, ini Mugaru Pak. ini ada apanya saya nggak tahu. Nyaman di sini, Pak. Oh iya. Oke. Nyaman. Oke. Bu, kalau jadi guru itu sebenarnya cita-cita atau apa Bu? Iya, jadi dulu itu Pak Nur, saya itu nggak suka anak kecil. Nggih. Saya itu nggak tertarik sama anak kecil, juga nggak tertarik jadi guru. Nggih. Dulu itu gitu. Terus lama-lama waktu saya kuliah ambil psikologi itu, mau nggak mau saya kan berhadapan dengan semua usia ya Pak, dari Nggih. anak-anak sampai dewasa. Dan dari situ saya mulai tertarik. Jadi anak-anak itu yang awalnya saya nggak suka, jadi suka karena anak-anak sendiri itu yang lengket sama saya. Oh. Jadi itu ngejar saya gitu Pak, kalau saya nggak ada di situ tuh nyariin Mbak Nggih. Tias mana gitu. Nggih. Jadi dari situ kok kayaknya juga asyik gitu. Terus akhirnya belajar dan mendalami, saya akhirnya ambil jurusan psikologi itu rumpunnya psikologi pendidikan dan perkembangan. Dan saya tertarik, akhirnya ya ini insya Allah saya ya sukalah jadi guru Pak. Dari situ. Nggih. Jadi titik baliknya dari situ Bu ya, dicari Nggih. sama anak-anak itu Bu. Iya, Bu Tias tahu kenapa sih kok dicari sama anak-anak? nggak tahu ya Pak ya. Nggak tahu, belum pernah menyelidiki. Belum. Ini harus saya selidiki nih guys, karena di SMP Mugaru juga gitu Bu. Saya kan kalau ke kelas ya itu selalu tanya-tanya, ayo siapa guru yang enak? Mereka selalu bilang Bu Tias, Pak Akil, Bu Tias, Pak Akil. Ada apa ya sebenarnya? Kok saya ini kok nggak begitu difavoritkan? Apakah saya ini terlalu pinter? Terlalu ganteng Pak. Oh terlalu luar biasa. Kalau dari orang tua sendiri Bu, mengarahkan Bu Tias itu dulu menjadi apa? Jadi guru juga Pak, karena keluarga bapak itu dari Mbah Buyut itu sudah jadi guru. Jadi ada turunan guru gitu Pak. Keluarga saya yang dari bapak itu semuanya hampir jadi guru. Hampir semua jadi guru maksud saya. Iya. Berarti memang ada garis keturunannya Bu. Iya. Wah luar biasa. Dan Bu Tias ini masuk di Mugaru ini tahun berapa? 2022 Pak Nur, bulan Oktober. 2022 bulan Oktober. Iya. Berarti setahun masih kurang Bu ya? Iya, masih belum setahun. Masih belum. Oktober nanti baru genap 1 tahun gitu. Betul. Nggih. Yang paling disukai di Mugaru itu apa sih Bu? Apa ya Pak ya? Banyak sih. Nyaman katanya tadi ya? Iya, nyaman. Nggih. Nyaman tuh siapanya Bu ini Bu? Guru-gurunya atau murid-muridnya atau tempatnya gimana? Muridnya terutama saya nyaman dengan murid-muridnya karena bisa akrab gitu Pak sama saya. Anak-anak itu mau ini ngajak saya ngomong dulu, terus curhat-curhat itu bikin saya nyaman di sini juga. Terus guru-gurunya juga gaul-gaul Pak. Oh gaul-gaul, ya termasuk saya ini Bu. Iya betul. Nggih. Jadi nyaman Bu, nyaman itu adalah satu kata yang memang tidak bisa tertandingi oleh apapun itu ya.
Walaupun uangnya banyak, tapi kalau nggak nyaman, wah ini Iya. pasti nggak akan nggak akan seneng gitu loh ya. Apalagi dalam sebuah hubungan. Wah, kita baca mana ini ya. Hubungan itu yang paling penting nyaman, guys. Bukan apa-apanya, tapi nyamannya. Wah. Betul. Oke, oke. Bu Tias, kalau hobinya Bu Tias itu apa? Hobi saya itu banyak Pak Nur. Oke. Ganti-ganti hobi ini saya. Oh, ganti-ganti. Oh, tergantung musimnya. Iya kayaknya Pak. Oh iya. Iya. Cuman saya paling suka menggambar dulu itu. Oh, menggambar. Iya. Oh, baru Menggambar. tahu. Nah, ini guys, kalau nggak diwawancari seperti ini kalian nggak akan tahu gitu loh ya. Oke. Menggambar. Terus apa lagi, Bu? Menyanyi. Gambar, nyanyi. Zaman dulu sih Pak Nur masih kecil itu suka nyanyi memang. Oh. Kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa ini. Oh iya, suaranya tambah besar, Bu. Iya Pak Nur. Kalau dulunya suara emas, begitu besar suara perak, suara perunggu, jadi suara tanah liat. Saya dulu pernah Pak Nur Nggih. waktu pulang ke desa di Pacitan. Nggih. Masih kelas 3 SD itu saya. Nggih. Nyanyi di rumah dibeliin salon sama tante saya. Oh. Nyanyi Nggih. itu anak SD deket rumah itu Nggih. pada ngumpul di depan rumah saya. Oh. Jadi Bu Tias dulu itu merasa saya ini artis gitu. Iya mungkin ya Pak. Iya. Iya. Oke. Wah, luar biasa. Nyanyi, ternyata nyanyi. Kalau masak, Bu, gimana, Bu? Bisa masak, Bu? Enggak jago sih Pak Nur. Tapi bisa. Masak mie mungkin. Oh, masak mie sama masak air, guys. Oke. Ya. Kalau hobinya itu, kalau makanan favorit, Bu. Makanan favorit yang berat atau yang ringan dulu nih Pak Nur? Monggo, pokoknya satu aja, Bu. Satu aja. Iya, makanan favorit satu aja. Apa ya Pak Nur ya? Soalnya saya suka semuanya. Oh, suka makanan. semuanya. Iya. Yang paling disukai. Yang Bu. paling disukai. Iya. Bebek goreng gimana? Oh, bebek Iya, goreng. bebek goreng. Bu Tias tahu bebek goreng di dekat-dekat kita, Bu. Itu tahu, Pak, ya sih. murah, tapi juara, Bu. Di Ini mana? mengalahkan yang mahal-mahal. Nah, itu kan di sebelahnya SMP Negeri 4, Bu. Nggih. SMP Negeri 4 itu di sebelah kirinya. Kalau dari arah sini itu sebelum SMP 4, sebelah kiri jalan. Oh. Itu bebeknya itu murah, tetapi luar biasa. Menurut saya juara. Karena saya kemana-mana nyari bebek, itu nggak ada yang seperti bebek itu. Oh, nggih. Dagingnya empuk, kemudian bisa lepas dari tulangnya, sampai bersih tulangnya itu. Pokoknya teksturnya nggak rusak, tapi tetap bisa lepas dengan tulangnya seperti itu. Nah ini Bu Tias harus coba ini. Iya kayak Mbak Nur, enak kayaknya ya. Harus coba, luar biasa. Ini pagi-pagi belum sarapan. Ini ngomongin ini kita tambah ngelantur, tambah enak, tambah menghayati. Nggih. Bu, kalau teman akrab, teman akrab dari dulu sampai sekarang ini kok masih akrab terus? Ada nggak? Ada satu. Nggih. 3 Pak Nur. Oh, 3. Iya 3. Iya. Teman Itu kuliah saya. teman kuliah. Iya. Oh, nggih. Siapa Bu namanya, Bu? Ada yang namanya Putri. Putri, Iya. Nggih. Terus ada Vita. Vita, Sama Ria. Ria. Iya. Ini akrab ya? Akrab. Teman curhat. Iya teman curhat juga. Jadi dulu waktu kuliah itu kan jamnya nggak teratur ya Pak Nur. Nggih. Di sela-sela itu mesti mampir di kosnya teman-teman. Terus ngobrol curhat di situ. Terus Oh. nonton film bareng. Oh, iya. Sekarang masih kontak-kontakan, Bu? Masih, kadang masih. Tapi Nggih. nggak seintens yang dulu. Oh, nggih. Kalau ini saya manggilnya apa ya? Mbak apa gimana? Kalau Mbak Putri ya, sekarang di mana ini, Bu? Di Jakarta Pak. Oh, di Jakarta. Iya. Nggih. Kerjanya di skincare. Oh, skincare. Iya. Di ini produknya itu ada yang buat primer, terus ini Pak Nur. Brandnya itu Studio Tropic. Oh, Iya. iya. Kalau melihat video kita ini, Bu Tias mau bilang apa sama Mbak Putri? ini barangkali Bu Tias itu kalau berhadapan langsung ini kan nggak bisa mengeluarkan gitu ya. Nah sekarang di sini Bu, wah ini tempat yang paling pas ini Bu. Ini podcast yang luar biasa ini. Mau bilang apa Bu? Buat Putri, teman saya biasa panggil Roro sih Pak Nur. Oh Roro. Iya Roro. Oh iya. Karena ada turunan ini Pak Nur.
kerajaan. Oh, Roro Kidul, Nyi Roro Kidul. Raden Roro namanya Pak. Oh, Raden Iya, Roro. gelarnya itu. Oke. Buat Roro, makasih banyak sudah nemanin masa kuliah aku, sudah dengerin curhat-curhatan aku, dan kita sama-sama dalam duka dan suka. Semangat di tempat kerja yang sekarang, semoga betah, semoga dilimpahkan rezekinya dan kamu bahagia. Oh. Gitu Pak Nur. Iya. Oh, luar biasa. Oke. Mbak Putri, terus? Vita. Mbak Vita. Iya. Terus sama siapa lagi? Ria. Ya, sama Mbak Vita sama Mbak Ria. Nah, ini mau bilang apa ini, Bu? Buat Vita sama Ria, makasih banyak sudah nemenin aku juga di masa kuliah. Kalian emang paling the best sih, paling lucu di Wah. ini. Di circle kita tuh paling lucu si Vita ini, Pak. Iya. Karena ketawanya sering telat. Jadi udah ngeluarin jokes, udah Iya. lucu-lucuan gitu. Dia ketawanya paling telat, Pak. Oh, momennya nggak tepat. Iya. Oh, barangkali ini, Bu, terlambatnya itu berapa menit ini, Bu? Ada kayaknya 1 menit, Pak. Oh, 1 menit. Oh, itu masih belum berbahaya, Bu. Teman saya itu ada yang terlambat 24 jam, Bu. Jadi kalau ada orang yang bikin ketawa gitu kan, ngumpul-ngumpul bikin ketawa, itu dia itu sampai pulang itu tidak tertawa. Baru besok paginya ketika bangun dia tuh tertawa. Ini ibunya sendiri yang bilang ini. Kok bisa, Pak? Le, awakmu lapo le, kok guyu le. Oh, dek wingi lucu. Jadi terlambatnya itu 24 jam. Kalau yang 1 menit, waduh itu masih belum apa-apa ini, Bu. Masih. Oke, Bu. Yang pengen Bu Tias raih, yang belum ini apa namanya itu belum tercapai apa? Saya pengen, Saat ini. Untuk saat ini ya Pak Nur. Nggih. Pengen memberangkatkan haji atau umroh orang tua dulu. Iya. Anjay. Jadi memang cita-cita mulia, Bu. Saya juga seperti itu, Bu. Ya. Bu Tias tahu nggak kalau daftar haji itu berangkatnya berapa tahun kemudian? Dulu itu 25 tahun ya. 25. Iya, Sekarang kalau 28, Bu. Iya, 28. 28. Iya, tetapi tetap aja berniat, ya. Karena rencana Allah itu kan kita nggak ada yang tahu gitu loh ya. Kalau kita memang niatnya sudah lurus, kenceng, ya, insya Allah lah. Insya Allah lah. Jadi kalau matematikanya Allah sama matematika kita itu memang beda. Beda. Kadang-kadang itu matematikanya Allah itu nggak pakai nabung, nggak pakai menunggu lama, pokoknya berangkat aja sudah. Gitu. Iya. Luar biasa. Kalau ayah dan ibunya Bu Tias melihat podcast kita ini, nah, mau bilang apa ini, Bu? Apa ya Pak Nur ya? Buat Bapak sama Ibu, sebelumnya Tias mohon maaf kalau Tias punya banyak salah. Pasti punya banyak salah. Jadi Tias mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kedepannya Tias bisa membahagiakan Bapak sama Ibu. Semua cita-cita di keluarga kita bisa tercapai. Semoga Tias juga jadi anak yang solehah buat Bapak dan Ibu, jadi anak yang qurrata ayun. Terus Bapak dan Ibu bisa bangga lihat Tias kedepannya nanti. Amin, amin. Saya aminkan, Bu. Ya, pasti. Insya Allah pasti tercapai. Karena cita-cita yang baik itu akan didoakan oleh seluruh makhluk di dunia ini, ya termasuk malaikat juga. Nggih. Dan ini tidak lupa, Bu, kayaknya Aji juga ikut melihat ini. Ini Aji ini setia sama Bu Tias ini. Ketika di itu di teras sekolah itu, Ji, kamu kok belum pulang, Ji? Nunggu kakak, Pak. Sabar ya, Ji. Ya, Pak, saya selalu sabar, Pak. Ya, waduh, Bu, kalau Aji lihat podcast kita ini, Bu Tias mau bilang apa ini? Buat adek, makasih sudah nganter jemput. Nah. Sudah nungguin waktu pulang. Terus saya pesan sama adek buat lebih giat belajarnya. Untuk hasil ujian, hasil apapun itu semua diserahkan sama Allah. Tapi usaha itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Adek jangan tambah males, tambah rajin belajarnya. Semangat di sekolah yang baru, di SMA yang baru sekarang. Dan semoga adik nanti jadi orang yang sukses. Amin.
Amin. Nggih. Bu, boleh tahu, Bu? Boleh dikit lagi, Bu ya? Oke, boleh. Aji itu sebenarnya nungguin Bu Tias itu karena takut atau karena memang sayang sama kakaknya ini, Bu? Semoga aja karena sayang ya Pak Nur. Iya. Soalnya dulu itu Nggih. waktu kecil tiap adik diajak jalan-jalan sama bapak ibu, saya kadang kan di rumah atau enggak masih sekolah, itu adik selalu bilang, Mbak Tias mana gitu kalau dibeliin sesuatu. Jadi misalnya dibeliin minuman gitu ya Pak Nur, buat Mbak Tias satu gitu. Iya. Luar biasa, Bu. Ini mengingatkan ke anak saya juga, Bu. Anak saya 2, Bu, putri dan putra. Nah, yang putri ini biasanya saya ajak main gitu kan, terus ketika sama yang tuan rumahnya ini dikasih pisang, dia tuh nggak mau menerima karena melihat pisangnya itu cuma 1. Gitu. Iya, adik nggak dikasih, nggak mau dia nggak mau. Iya. Akhirnya diambilkan 2, yang 1 dimakan, yang 1 dibawa pulang. Masya Allah. Wah, luar biasa. Saya kalau ingat ceritanya Bu Tias ini, ingat anak saya ya. Nggih, mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan ini karena sayang ya, bukan karena takut ya. Kalau ditakutkan apanya Bu Tias? Kan gitu kan. Misalnya berantem kan juga menangan aja, Bu. Iya. Lebih gede aja. Iya, lebih gede aja. Tentunya sayang ya. Nggih, Bu. Pertanyaan terakhir, Bu. Sebenarnya kepribadian Bu Tias itu gimana sih, Bu? Pendiam, ceria, banyak omong atau gimana? Kalau kata orang-orang sih Pak Nur, katanya saya itu pendiam. Tapi kalau udah kenal saya, katanya saya juga lucu gitu Pak Nur. Asik buat curhat katanya gitu. Iya. Mungkin Bu Tias ini tipe-tipe yang mungkin kurang semangat untuk mendahului. Betul. Iya, betul ya? Iya, betul Pak Nur. Jadi saya kalau nggak disapa duluan, saya sungkan mau nyapa. Bukan saya nggak mau nyapa, tapi saya takut. Takutnya saya nggak dapat feedback yang sama gitu. Oh iya, permisi Pak, Bu. Jadi mak jelek, waduh kok gini. Nggih. Saya pernah mengalami itu, Bu. Saya pernah mengalami seperti itu. Jadi dulu itu saya itu termasuk orang yang memang susah bergaul. Kemudian ketemu sama seorang ustadz, Bu. Ustadz, saya sebutkan aja karena ini memang sangat berjasa di kehidupan saya. Agim, pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid. Nah, dulu sebelum beliaunya ini terkenal di TV, Bu, tahun 95. Tahun 95 saya sudah ngaji di pondok pesantren Darut Tauhid sana, dan beliau ini selalu menyampaikan berpositif thinking, husnudzon. Iya, betul. Ketika kamu berhusnudzon sama seseorang, itu nanti akan balik ke kamu, dan apa yang kamu pikirkan itu akan balik, aura positifnya akan balik. Dan selalu mencoba, itu yang selalu saya ingat dari Agim itu. Kemudian saya berusaha untuk SKSD sama orang itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, misalnya gitu kan. Waduh, segererek wis sarapan apa durung. Seperti itu, Bu. Saya coba, ternyata kok seperti ini gitu. Bener yang disampaikan Agim itu bener. Iya, betul. Gitu. Terus saya berterima kasih sama Agim ya. Mudah-mudahan beliaunya ini selalu sehat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Apapun masalahnya, apapun tanggung jawabnya dimudahkan sama Allah gitu. Nggih, Bu. Ini terakhir, Bu. Paling akhir, Bu. Nggih. Nah, ini kan Bu Tias ini kan sudah saya ajak podcast ini. Jadi sudah banyak yang semakin tahu tentang Bu Tias gitu kan. Nah, ini sama saya mau mengucapkan apa ini, Bu? Ini udah diajak podcast. Tadinya kan nggak mau, Bu ya? Iya, tadinya nggak mau, guys. Iya. Gimana, Bu? Iya, terima kasih Pak Nur, saya sudah diberikan kesempatan untuk podcast ini. Tadi saya awalnya nggak mau karena grogi Pak Nur. Saya nggak pernah tampil di depan layar ini Pak Nur. Iya. Jadi saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan, dan ternyata ikut podcast ini juga, ya alhamdulillah nggak semenakutkan yang saya bayangkan Pak Nur. Iya. Iya. Dan setelah ini insya Allah Bu Tias akan ketagihan. Ya, besok nggak saya ajak podcast, paling Bu Tias gini, Pak Nur kapan podcast lagi? Dan akan selalu membahas tentang hal-hal yang faktual, Bu, aktual dan faktual gitu kan. Nggih, saya juga terima kasih Bu Tias karena sudah menemani podcast saya hari ini. Karena tanpa Bu Tias ini saya nggak tahu ini hari ini mau konten apa gitu loh. Jadi luar biasa, Bu Tias sudah menemani saya. Sukses selalu buat Bu Tias. Amin. Sehat selalu.
dimudahkan rezekinya, kemudian disehatkan keluarganya. Amin. Pak Nur juga semoga sehat selalu. Dan Amin. doa untuk Pak Nur. Oke. Moga lapor semuanya. Sampai di sini dulu ya. 1 jam lebih dekat sama Bu Tias, guru BK SMP Muhammadiyah 3 Waru. Wes luar biasa. Dan nanti kita akan jumpa lagi di 1 jam lebih dekat bersama dengan bintang-bintang tamu. Tentunya bintang-bintang tamu yang luar biasa. Semuanya yang diundang ke sini tuh luar biasa. Termasuk hostnya ini, luar biasa. Luar biasa semangatnya. Ya, akhirnya saya Pak Nur dan Bu Tias mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.